Halo, selamat datang di channel Salo. Hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis transmisi. Transmisi berfungsi untuk mentransmisikan suatu putaran dari suatu poros ke poros yang lain. Transmisi memiliki 3 jenis, yaitu transmisi belt, transmisi gear, dan transmisi rantai. Setiap jenis memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita akan bahas tipe belt terlebih dahulu. Transmisi belt atau sabuk adalah penggerak yang mentransmisikan putaran menggunakan sabuk dengan gesekan. Tipe sabuknya pun bermacam-macam mulai dari yang rata, sampai yang bergigi. Di sini saya mempunyai 2 puli. Yang satu bergerak, yang satu tidak. Lalu di sini saya tambahkan sabuk untuk mentransmisikan putaran. Saat puli merah berputar, maka sabuk akan berputar, dan puli biru akan berputar karena gaya gesek dari sabuk. Dan seperti itulah transmisi putaran menggunakan sabuk atau belt. Sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, pertama, tidak berisik. Transmisi sabuk hanya menggunakan gesekan hingga tidak banyak menimbulkan suara. Yang kedua, harganya yang relatif murah. Yang ketiga, perawatannya yang mudah. Sabuk tidak memerlukan pelumas seperti rantai atau sejenisnya. Di balik kelebihannya, transmisi sabuk juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, sering terjadi slip. Tidak jarang sabuk saat bergesekan terjadi slip. Slip dapat terjadi karena kurangnya tensi atau ketegangan, beban berlebihan pada puli, sabuk sudah aus. Yang kedua, mudah aus. Karena sabuk bergesekan dengan puli dan tidak ditambahi pelumas, sehingga gesekan yang terjadi akan membuat sabuk cepat aus. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana gear atau roda gigi mentransmisikan putaran. Seperti namanya roda gigi yang berarti sebuah roda yang terdapat gigi, gigi inilah yang berperan untuk mentransmisikan putaran. Di sini saya mempunyai roda gigi kecil dan besar. Saat roda gigi kecil saya putar, maka roda gigi besar ikut berputar. Ini terjadi karena gigi dari roda kecil terhubung dengan roda gigi besar, sehingga putaran ditransmisikan. Roda gigi biasanya digunakan sebagai transmisi pada motor manual ataupun mobil manual. Dengan roda gigi kita dapat mengatur kecepatan dan juga torsi dengan rasio perbandingannya. Bila kita lihat pada video ilustrasi tersebut, roda gigi kecil berputar lebih cepat dibandingkan roda gigi besar. Sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari transmisi roda gigi. Kelebihannya, yang pertama, power loss yang kecil. Yang kedua, komponen tidak mudah rusak. Yang ketiga, mampu mengatasi beban berat dan torsi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengatur kecepatan dan torsi. Kekurangannya, yang pertama menimbulkan suara yang cukup bising. Namun kita bisa meminimalisirnya dengan roda gigi helikal. Yang kedua, memerlukan akurasi yang tinggi dalam produksinya sehingga tidak murah. Yang ketiga, tidak cocok untuk menghubungkan poros yang terlalu jauh. Roda gigi juga memerlukan pelumas agar gesekan yang terjadi dapat diminimalisir. Roda gigi ada banyak jenisnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana transmisi rantai bekerja. Rantai adalah rangkaian potongan-potongan yang berkaitan, biasanya terbuat dari logam, dengan sifat keseluruhannya mirip dengan tali, yakni bisa lentur dan melengkung tetapi juga bisa lurus, kaku, dan menahan beban. Dalam rantai terdapat sebuah celah. Celah itu tempat masuknya gigi sproket. Sproket memang berbentuk seperti roda gigi, namun sproket digunakan untuk menggerakkan rantai. Transmisi rantai biasanya digunakan pada sepeda motor gigi. Sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, pertama, memiliki power loss yang kecil. Yang kedua, awet dan tidak mudah aus. Yang ketiga, dapat dioperasikan bahkan di medan berlumpur. Kekurangannya, pertama, menghasilkan suara yang berisik. Yang kedua, memiliki ongkos produksi yang mahal. Yang ketiga, perlu memakai pelumas. Itu dia tadi jenis-jenis transmisi. Saya meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan pada penjelasan maupun video. Bila ada saran ataupun koreksi, silahkan berkomentar di bawah. Saya Salo pamit undur diri.